Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, seluruh para asatid, guru kita Bapak Ustadz Burhanuddin, Ustadz Sukamto, dan para Bapak Haji lainnya, seluruh para sesepuh, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah, Bapak Ibu, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kembali Allah izinkan kita duduk di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Kita sudah berada di Babul Khumasi. Kemarin kita sudah masuk pada maqalah yang ke-7, cuman belum selesai Pak ya. Kita masih melanjutkan maqalah yang ke-7, yaitu tentang adanya 5 perkara yang menjadi penghalang kita bisa menjadi orang solih. 5 perkara itu yang harus kita hilangkan dari diri kita. Kemarin sudah kita bahas 1, 2 sudah kita bahas. Sekarang perkara yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyuhhu bil fadli. Perkara ketiga yang menyebabkan seseorang gagal menjadi orang solih adalah wasyuhhu, memiliki sifat pelit bil fadli, dengan kelebihan yang dia miliki. Bapak pernah pelit nggak? Apa sih definisi pelit? Begini Pak, ketika seseorang memiliki kelebihan setelah hajat kebutuhannya terpenuhi, terus dia tidak mau berbagi, itu namanya pelit. Tapi kalau yang dimiliki hanya pas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kalau dia tidak mau berbagi, tidak disebut pelit. Lah buat urusan sendiri aja pas. Nah, yang pas ini yang harus kita pahami bersama. Pas itu maksud gimana? Yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Yang dimaksud memenuhi kebutuhan pokok, ini yang dimaksud pas. Contoh kebutuhan pokok itu apa ya? Makan, minum, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, itu kebutuhan pokok. Kalau buat itu saja pas, terus ada orang meminta Bapak tidak berbagi, itu tidak disebut pelit. Lawang urusannya aja masih pas. Tapi kalau lebih, ada lebihnya, kok tidak mau berbagi, nah itu baru dimasukkan kategori pelit. Nah, koret dekebangetan tuh. Gitu.
Itu cara mendivisikannya. Makanya kita itu kadang nggak bisa ngukur seseorang ini nggak mau berbagi karena memang dia lagi pas atau memang lagi pelit. Yang tahu diri kita sendiri. Makanya kita raba diri kita. Kita ini termasuk orang yang pelit apa tidak? Satu itu. Makanya ketika orang itu dihinggapi penyakit pelit padahal dia punya kelebihan, maka dia dipastikan gagal menjadi orang solih. Karena yang dimaksud solih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, solih secara individu juga solih secara sosial. Ketika ada orang minta sesuatu sementara kita ada lebih dan kita tidak mau berbagi, itu namanya kita tidak punya kesolehan sosial, sehingga pastikan gagal kesolehan kita. Di dalam redaksi Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya seorang muslim menjalin hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Makanya kalau ada tetangga dianya sibuk sholat berjamaah, sibuk baca Al-Quran, sibuk tahajud, cakep gak? Cakep, tapi belum sempurna cakepnya. Ama tetangga sakit nggak pernah nengokin, tetangga mati nggak mau takziah, dianya sibuk ibadah untuk dirinya sendiri. Ibu punya tetangga begitu, seneng apa sedih? Rajin sih rajin ibadahnya, cuman nggak ada nilai sosial. Itu di hadapan Allah orang itu udah gagal menjadi orang salih. Karena orang salih itu nggak cukup menyambung hubungan vertikal dengan Tuhannya, tapi juga menyambung hubungan horizontal, hablum minannas. Makanya kedermawanan itu bagian dari kesosialan. Dan itu terukur, Pak. Semakin bagus orang itu, kalau memang Islamnya bagus, imannya bagus, solehnya bagus, dia pasti akan dermawan. Tapi kalau udah pelitnya minta ampun, koret bahasa orang sini ya. Kalau pelit kan pelit, kalau pelit minta ampun itu kan berarti koret, Pak. Kebangetan lah, sampai ampun-ampun kok. Itu dipastikan gagal, Pak, jadi orang saleh, baik itu di hadapan manusia terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita benahi, diri kita ini pelit apa tidak. Nah, Bapak yang tahu. Nah, kita dituntut untuk dermawan. Kepada siapa kita dermawan? Nah, ini juga jangan sampai salah, apalagi tumpang tindih nggak jelas. Yang paling berhak mendapatkan kedermawanan kita adalah satu, orang terdekat kita dulu. Orang terdekat Bapak siapa? Orang tua apa istri? Bu, orang tua apa istri, Bu? Ibu harus jujur, jangan egois. Orang tua apa istri? Orang terdekat kita, ya, kalau bapak sebagai suami, ya orang tua. Bu, orang tua dulu. Kalau orang tua udah beres, baru istri, anak, dan seterusnya. Harus begitu, Pak. Kalau seandainya ada orang di luar sana kepada tetangga, kepada teman, pada kolega royal, tapi sama istri sama orang tua pelit, belum disebut dermawan, belum disebut solih. Terus apa? Itu hanya pencitraan saja, itu disebutnya pencitraan. Maka kita harus pas ketika kita mendermakan harta kita. Siapa yang lebih berhak, paling berhak merasakan kedermawanan kita? Yaitu orang tua, kalau masih ada ya. Kalau nggak ada, istri dan anak. Maka jangan sampai, Pak, istri Bapak ngemis terhadap suaminya. Jangan sampai istri ngemis terhadap suaminya. Ada nggak istri ngemis kepada suaminya?
hadir malam ini. Minta uang buat belanja saja harus ngemis gitu loh. Minta dulu. Kalau itu yang terjadi, kebangetan nih suami, kebangetan nih, udah super pelit itu Pak. Ustadz Burhan mah aman, gak ada minta uang belanja ya. Kalau sampai istri sampai ngemis ke suami hanya untuk belanja harian, itu suami super pelit Pak. Super lah. Iya. Apalagi sampai dibela-belain, istri harus nangis dulu baru dibagi uang belanja. Oh, suami model begitu mah. Ada suami model begitu. Sama temen royal, ya, sama teman mancingnya royal luar biasa. Giliran sama istrinya pelit itu. Salah itu. Yang kedua, ini status suami Pak, kita bicara sebagai suami dulu, belum bicara secara sosial. Jangan sampai istri ngemis perhatian suami. Ada nggak Bu, suami kalau duit mah royal, tapi nggak ada namanya perhatian romantis, tuh nggak ada. Ada suami model begitu, dingin kalau sama istrinya itu. Duit mah gampang, tapi sikapnya dingin. Ada begitu? Ada Bu? Datang malam ini. Nah, ini juga bagian dari kedermawanan loh Pak. Bapak sebagai suami jangan cuma duitnya gitu loh Pak. Dermawan itu jangan cuma duitnya, perhatian. Istri juga butuh perhatian, betul nggak Bu? Butuh. Saya belain Bu, tenang Bu. Karena di luar sana banyak pengaduan begitu. Masya Allah. Kemarin datang tamu saya dari Cikeas. Dari Cikeas, dia ngeluh tentang suaminya. Kenapa? Nggak dicukupi? Masya Allah Pak Ustadz, kalau duit mah los, ambil sendiri. Tapi saya 3 bulan nggak dicolek Pak Ustadz. Masya Allah. Akhirnya saya candain, mau minta dicolek nggak dibagi duit, apa duitnya aja nggak usah dicolek. Itu bukan pilihan Pak Ustadz. Artinya perempuan ya butuh duit, ya butuh di. Ibu terakhir dicolek kapan Bu? Bu. Iya, betul itu. Alah sudah tua ngapain si Ustadz lo? Romantisme itu bangun saat sudah tua, semakin intens membangun romantis tuh. Kalau tidak dengan istrinya Bapak, oh iya. Kalau bukan dengan istri, Bapak mau menua dengan siapa? Anak udah sibuk urusan masing-masing, betul? Ujung-ujungnya sama istri. Makanya termasuk kedermawanan adalah ketika suami memberikan perhatiannya. Tanya, kalau lagi dari mana mau kemana, tanya mau kemana mah, ke depan. Dapat nggak mah yang dibeli? Cuman gitu doang, istri itu udah seneng Pak. Ini nggak ditegur, nggak ditanya, itu. Akhirnya banyak keluhan-keluhan itu. Terus yang ketiga, jangan sampai istri ngemis waktu. Suami sibuk, berangkat gelap, pulang gelap. Giliran libur mancing sama teman-teman. Istri nggak kebagian waktu, anak nggak kebagian waktu. Ada suami model begitu? Ada kan?
Tapi udah saya kasih duit Pak Ustadz. Loh, istri itu nggak cuma butuh duit. Nah, makanya nih Bapak jadilah suami yang soleh. Suami yang soleh itu bagus hubungannya dengan Allah, bagus hubungannya dengan keluarga. Jangan sampai istri itu akhirnya nyari temen yang lain gara-gara waktu suami nggak punya waktu. Nah ini yang harus diperhatikan. Ini sudah di dunia sekarang Bu, orang sama-sama sibuk. Malah yang lebih parah, suami kerja, istri kerja, anaknya terlantar Bapak Ibu, terlantar. Banyak kasus itu, banyak. Akhirnya anaknya pendidikannya jadi rusak, akhlaknya rusak, kesehatannya juga nggak terjamin. Nah itu gara-gara kurang perhatian. Makanya mulai sekarang kan udah ngaji nih, jadilah suami yang dermawan. Nanya, mah mau ditemenin nggak belanja, begitu. Jangan kasih duit pakai nemen, jangan begitu. Suami kok begitu, temenin. Kecuali kalau Ustadz Burhan mah santai, mau kemana aja mau terserah. Mau makan sendiri, tidur sendiri. Kasihan deh Duda. Dicariin. Nah, belum lagi hubungan kita dengan sosial, tetangga. Siapa tetangga yang paling berhak mendapatkan kedermawanan kita adalah mereka yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu kita. Itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang paling berhak mendapatkan kedermawanan, siapa yang mau kita bagi, tetangga siapa, pintunya yang paling dekat dengan kita, dia yang paling berhak. Sebelum Bapak membagi sesuatu ke tetangga-tetangga yang lain. Ini kadang-kadang kan enggak. Justru yang jauh-jauh udah dianter-anterin. Tetangga depan mata malah kelewatan. Betul? Kadang-kadang begitu. Makanya biar kita tahu skala prioritas, siapa yang penting, ada yang lebih penting, kita tahu tahap-tahapannya. Jangan sampai salah, karena ada loh Pak suami itu sama istri tetangga baik bener, royalnya luar biasa, sama tinggi sama istri sendiri pelitnya ampun, galak, ampun, Masya Allah. Bener apa salah suami model begitu? Ya salah lah Pak. Sama istri orang mah baik, sama istri sendiri suruh ngaji ke Al-Faronggo Bu, kalau suaminya model begitu, biar bener. Gitu. Giliran istri orang, bang pengen bakso, OTW, begitu. Giliran istrinya minta bakso, nggak kenyang apa makan di rumah, bakso. Masya Allah, suami kok udah pelit, galak gitu. Janganlah. Sampai baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan, khiyaru ummati, sebaik-baiknya umatku adalah yang paling baik hubungannya dengan keluarga. Jadi standar utama itu diukur dari kebaikan dia terhadap keluarganya. Keluarga udah beres, tetangganya. Tetangga deket udah beres, baru tetangga jauh. Jangan pernah meremehkan hubungan dengan tetangga Pak. Karena nanti kita ada musibah yang lebih dulu kita mintai tolong, tetangga deket. Bukan saudara yang jauh-jauh di kampung sana, enggak, tetangga deket. Satu. Yang kedua, nanti kalau Bapak Ibu mati, persaksian yang diterima adalah persaksian tetangga dekat kita, bukan orang lain, bukan. Nanti kapan Bapak mati, kan biasanya dimintai persaksian, betul? Biasanya sebelum sholat, mohon persaksiannya. Apakah jenazah ini min ahlil khair? Bapak jawabnya apa? Khair. Bapak jawab khair. Tetangganya enggak khair. Maka yang diterima itu persaksian
tetangga. Walaupun saudara jauh-jauhnya ngomong khair, tetangga jauh ngomong khair, tapi tetangga dekat ngomongnya enggak khair. Enggak khair itu apa? Berarti jelek ya. Maka yang diterima persaksian tetangga itu. Kenapa? Karena dia yang paling tahu keseharian orang itu. Makanya jangan meremehkan urusan dengan tetangga, Pak, Bu. Kemarin kita jam dapat kiriman nasi box jam 8 malam. Ada 35 nasi box, bingung kita. Santri udah kita bagi semua. Deket sudah sebagian, sudah pada tutup. Karena ini kalau sampai nggak dibagi basi ini. Tetangga deket saya suruh cari yang buka pintunya, bagi deh. Masih sisa 5. Akhirnya guru-guru yang biasa ngajar di pondok kita telepon, ada nasi box, bisa ngambil nggak? Alhamdulillah selesai. Jangan sampai yang jauh-jauh sementara tetangga nggak keurus, jangan. Bahkan dalam sebuah riwayat, Pak, dosa besar ketika bapak tidur pules dengan perut kenyang, sementara tetangga nggak bisa tidur karena kelapar. Bapak tidur itu dosa. Semalam suntuk bapak kena dosa. Wih, benar, Pak. Jadi jangan pernah meremehkan tetangga loh, Pak. Walaupun bapak makan punya sendiri, tidur sendiri, sementara tetangga nggak bisa tidur karena kelaparan. Lu bapak kena hukum dosa itu. Makanya pastikan ketika malam bapak mau tidur, pastikan tetangga juga bisa tidur. Kok ada tetangga masih pada nangis, tanya kenapa nangis, Pok? Pada lapar. Oh, bapaknya begitu. Itu tanggung jawab kita sebagai tetangga, Pak. Maka jangan pernah remehkan urusan tetangga. Jadi sesama keluarga yang baik, sama tetangga juga baik. Mulai sekarang, Pak, dompet udah nggak usah diumpet-umpetin lagi, geletakin aja ya, biar istri seneng. Yang ntar jadi isi istri gitu. Gitu. Nggak usah diumpet-umpetan, sama istri kok pakai umpet-umpetan, nggak usah. Nah itu ya, biar kita benar-benar salih lahir batin dunia akhiratnya. Betul, Pak. Ibu, bapak, ibu bisa tanya sama istri saya. Istri saya itu kalau butuh duit dia ngambil sendiri. Memang saya suruh, dan dia tahu di mana saya naruh uang, ambil sendiri. Cuma saya pesan jangan lakukan 2 hal. 2 hal itu apa? 1, ngambil. Kalau kurang boleh ngambil lagi, tapi kalau lebih masukin lagi. Nah, kalau kurang ambil lagi silahkan, tapi kalau lebih masukin. Itu pesan saya 1. Yang kedua, jangan pernah ngitung, di dompet masih ada berapa sih, jangan pernah ngitung. Ambil aja, tapi kalau lebih balikin. Nggak usah pakai ngitung di dompet ada berapa. Itu pesan saya cuma itu, Pak. Ini ilmu nggak ada dalilnya, nggak ada kitabnya. Ini ilmu dari guru-guru sepuh saya. Kata guru-guru, lakukan itu nak, maka duitmu nggak habis-habis. Jadi ambil, belanja masih ada lebih berapa, 2.000 masukin. Ntar butuh lagi, silahkan ambil lagi, ntar masukin. Begitu, Pak. Nanti duit bapak nggak habis-habis. Kayak iklan tisu gitu loh, Pak. Ditarik nongol, ditarik nongol. Itu betul, Pak. Itu saya buktikan itu. Dari saya nikah sampai sekarang itu, Pak. Maka enak lah jadi istri saya tuh, enak pokoknya lah. Itu. Ya, ini menjadi sebuah kebarokahan tersendiri. Barokahnya tersendiri. Kalau bapak istrinya roman-romannya itu royal, ya,
hobi belanja online, hobi shopping, ya Bapak batasin. Enggak Bapak batasin, habis lukis duit Bapak. Jadi kita harus tahu karakter istri kita itu seperti apa modelnya. Begitu. Selanjutnya, yang keempat, perkara yang menyebabkan seseorang gagal jadi orang soleh adalah riya'u fil amal, suka pamer, riya fil amali, di dalam setiap amal perbuatannya. Orang yang suka riya itu apa sih? Riya itu dari kata ro'a. Ro'a itu melihat atau pengen dilihat, itu namanya riya. Orang yang suka riya dalam amal perbuatannya akan gagal menjadi orang soleh. Kenapa? Sudah dipastikan dia beramal bukan karena untuk Allah. Sudah dipastikan dia beramal pasti punya maksud dan tujuan lain selain mencari ridhonya Allah. Maka hati-hati urusan riya. Pagi tahajud, foto cekrek, upload. Alhamdulillah malam ini bisa tahajud 8 rakaat guys. Pagi-pagi baca Quran, foto cekrek, upload. Alhamdulillah hari ini udah masuk juz 21 guys, kirim. Malam Kamis ngaji, foto cekrek, upload. Alhamdulillah ngaji terus tiap malam Kamis. Itu kalau niatnya pamer, habis seluruh pahala kita. Tapi kalau niatnya dakwah, bagus tuh. Nah kira-kira orang begitu tuh niatnya pamer apa dakwah? Nggak ada yang tahu Pak. Pamer atau tidak tuh yang tahu dirinya sendiri Pak. Yang tahu dirinya sendiri. Jadi riya itu penyakit hati. Yang tahu ya diri orang itu sendiri sama Allah. Ini orang niatnya pamer apa dakwah biar syiar. Kayak begini nih, ngaji diliput, direkam, masuk YouTube. Niatnya pamer apa dakwah? Yang tahu ya Mas Hairul, hati saya Pak. Kalau hati saya biar pamer, biar dipuji orang, habis pahala saya. Kesini cuma dapat air putih doang. Lah habis pahalanya, rugi. Makanya riya itu urusan hati. Jaga hati betul Pak. Dan orang yang biasanya kena penyakit riya adalah orang-orang yang biasa tampil di masyarakat, biasa tampil ditokohkan di masyarakat. Itu biasanya gampang kena penyakit riya. Kalau nggak biasa tampil itu aman biasanya Pak. Seperti ngaji begini nih, datang nggak ditegur, pulang juga nggak ditegur, aman tuh. Dia datang nggak ada yang nyapa, pulang juga nggak ada yang nyapa, aman tuh Pak. Aman apanya? Pahalanya utuh, nggak ada yang perlu dipamerkan. Orang juga nggak merhatiin kita. Yang repot nih kayak kita nih repot. Ustadznya ini repot nih. Kalau nggak pinter-pinter jaga hati, habis pahala kita. Na'udzubillah min dzalik. Sampai Rasulullah SAW dalam sabdanya itu menyatakan seperti ini. Innallaha ta'ala harramal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga ala kulli mura'in, terhadap setiap orang yang suka pamer, suka riya. Orang yang suka riya tidak boleh masuk surga kata Rasulullah. Kenapa begitu? Karena selama ini dia beramal bukan untuk mencari ridhonya Allah, tapi untuk mencari perhatian orang lain. Ini yang perlu hati-hati. Jangan sampai kita niat pamer. Sampai ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya suka pakai sendal bersih, saya suka pakai baju bersih, apakah ini termasuk pamer? Jawab Rasulullah, kalau itu tidak. Bersih itu sesuatu yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul jamal. Allah suka yang bersih, yang rapi. Bukan itu yang dimaksud riya.
Nah, jadi ibu silahkan tampil rapih, tampil bersih boleh ya, dalam rangka syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terus diartikan begini Bu, pengen menghindar penyakit riya akhirnya ngasal, pakai baju ngasal, pakai sarung juga ngasal, akhirnya terkesan orang muslim kok nggak rapi, nggak tertib. Jangan begitu, silahkan dalam ibadah. Tapi kalau Bapak Ibu merasa paling rajin, maka Bapak Ibu sudah terkena penyakit ujub iblis. Iblis itu merasa paling. Kita disuruh untuk dermawan, betul. Tapi kalau sudah merasa paling dermawan, itu namanya ujub, dan itu penyakit iblis. Dan orang yang paling gampang terkena penyakit ujub yaitu para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat. Kayak saya ini paling gampang kena penyakit ujub kalau nggak pinter-pinter jaga hati, Bu. Bagaimana enggak? Datang disambut orang banyak, nanti pulang dianterin, motor dicantolin apa baik di motor, ya, dihormati, dimuliakan. Terus kok hati ngomong, hati nih nggak ada orang ada kesempatan masuk surga, nanti sampai sana paling sedih. Loh, saya ngajar bertahun-tahun, ngaji bertahun-tahun kok nggak ada pahalanya. Ya, kamu memang ngajar, tapi kamu tidak mencari ridhoku. Kamu hanya mencari popularitas, kamu mencari nama baik, kamu hanya mencari sanjungan dan segala macam. Itu semua akan menyeret seseorang masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillah min. Masya Allah. Makanya jadi orang ternyata susah. Jadi orang ternyata diterima dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.